Oke, kita lanjut di komponen yang kedua, apa itu kapasitor. Apa sih yang dimaksud dengan kapasitor itu? Apa saja jenis-jenis dari kapasitor? Dan apa saja fungsinya dari kapasitor tersebut? Semua itu akan kita bahas di video ini. So, tonton terus videonya sampai selesai. Oke? Ciao. Baik, kali ini kita membahas tentang komponen kapasitor. Apa pengertian dari kapasitor tersebut? Kapasitor adalah komponen pada suatu alat elektronik yang memiliki kemampuan untuk menyimpan elektron-elektron muatan listrik dalam periode waktu tertentu. Atau dengan kata lain, kapasitor merupakan komponen pada alat elektronik yang memiliki fungsi sebagai penyimpan muatan listrik. Kapasitor ini terbentuk dari dua konduktor atau lempengan logam yang dipisahkan oleh penyekat atau isolator. Isolator penyekat ini sering disebut sebagai zat dielektrik. Satuan untuk menghitung nilai dari kapasitor ini adalah farad. Satuan terkecilnya biasanya adalah pikofarad, kemudian nanofarad, dan mikrofarad. Lanjut untuk jenis-jenis kapasitor. Yang pertama adalah kapasitor tetap. Kapasitor tetap ini merupakan jenis kapasitor di mana nilai kapasitansinya tidak dapat diubah-ubah. Nilai dari kapasitansi kapasitor atau kondensator ini biasanya tertulis di badan kapasitor tersebut. Kapasitor tetap dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu kapasitor polar dan non-polar. Yang pertama, kapasitor polar adalah kapasitor yang mempunyai polaritas dan kedua kutubnya tidak boleh terbalik untuk pemasangannya. Macam-macam jenis kapasitor polar ini, yang pertama adalah kapasitor elektrolit atau kita sebut sebagai elko. Kapasitor ini merupakan kapasitor polar yang memiliki dua buah kutub, positif dan negatif, di kedua kakinya. Pemasangan kapasitor ini tidak boleh terbalik khususnya untuk rangkaian arus listrik. Kapasitor ini juga tidak boleh terkena panas yang berlebih saat proses penyolderan, karena bahan elektrolit yang terdapat di dalam kapasitor dapat mendidih dan membuat kapasitor ini rusak. Jenis kedua dari kapasitor polar adalah kapasitor tantalum. Kapasitor ini juga merupakan jenis kapasitor elektrolit yang elektrodenya terbuat dari bahan tantalum. Komponen ini juga memiliki polaritas plus dan minus. Karakteristik temperatur dan frekuensi lebih baik dari kapasitor elektrolit biasa. Berikutnya jenis kedua dari kapasitor tetap adalah kapasitor nonpolar. Kapasitor ini adalah kapasitor yang tidak mempunyai polaritas. Kapasitor ini memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi sesuai dengan bahan yang digunakan untuk membuatnya. Jenis kapasitor ini sendiri memiliki beragam subjenis. Di antaranya adalah kapasitor poliser. Kapasitor jenis ini memiliki lapisan tipis berupa logam pada permukaannya dengan tujuan digunakan sebagai plat konduktif. Umumnya, kertas digunakan sebagai isolator pada kapasitor foil. Tetapi pada beberapa kapasitor poliser dan plastik juga digunakan. Kapasitor ini masing-masing dikenal sebagai kapasitor poliser atau kapasitor plastik. Yang berikutnya adalah kapasitor kertas. Kapasitor kertas dibuat dengan membungkus lapisan tipis aluminium dengan lapisan kertas. Dan untuk menghilangkan kelembapan dari kertas, lapisan tipis lilin digunakan di atasnya. Berikutnya adalah kapasitor mika. Mika merupakan material yang memiliki lapisan sangat tipis. Namun nilai konstanta dielektrik pada mika ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Pada saat frekuensi tinggi, mika bekerja sebagai isolator yang baik bahkan pada suhu tinggi. Umumnya kapasitor mika selalu berbentuk datar. Berikutnya adalah kapasitor keramik.
Fungsi kapasitor ini ditentukan sesuai dengan karakteristik listrik dari bahan keramik yang digunakan. Ukuran kapasitor keramik sangat kecil dibandingkan dengan kapasitor lain karena konstanta dieлекtriknya lebih tinggi. Baik, tadi sudah kita jelaskan jenis kapasitor yang pertama yaitu kapasitor tetap dan subjenisnya. Yang berikutnya, yang kedua adalah jenis kapasitor yaitu kapasitor variabel atau kapasitor tidak tetap. Kapasitor tidak tetap ini adalah alat untuk menyimpan muatan listrik yang mempunyai nilai kapasitansi yang bisa disetting berdasarkan keperluan. Dengan demikian lebih fleksibel ketika menggunakan alat ini dibandingkan dengan kapasitor tetap. Untuk subjenis kapasitor tidak tetap ini atau kapasitor variabel ini adalah yang pertama kapasitor trimmer. Kapasitor trimmer adalah jenis kapasitor variabel atau kapasitor yang kapasitansinya dapat disesuaikan secara manual dengan mengubah posisi plat konduktif. Kapasitor trimmer umumnya digunakan untuk kalibrasi awal dan kalibrasi ulang. Untuk mengubah nilai kapasitansi dari kapasitor trimmer ini biasanya kita membutuhkan satu obeng untuk mengubah nilai kapasitansinya karena ukuran kapasitor trimmer ini umumnya sangat kecil. Baik, jenis kedua dari kapasitor variabel adalah variabel kondensator atau disebut juga kapasitor Parco. Kapasitor Parco merupakan kondensator yang memiliki dua komponen yaitu rotor dan stator dan dapat diubah kapasitansinya dengan memutar knopnya untuk mengatur posisi rotor terhadap stator. Kapasitor Parco terdiri atas dua plat logam saling berhadapan yang bisa diatur untuk memperoleh nilai kapasitas yang diinginkan. Kapasitor jenis non-polar ini umum digunakan sebagai tuning pada radio.